Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Perkenalkan, nama lengkap saya Nicole Tilanaro. Saya mahasiswa semester 3 dari Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan kembali berdasarkan hasil review untuk buku ke-9 dari mata kuliah Teori Sosiologi Modern dengan judul buku kali ini yaitu Perkenalan pada Klasik dan Modern, khususnya pada teori tes. Dalam buku ini terdapat 20 bab. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu apa itu teori tes. Untuk dapat memahami kebutuhan teori tes, pertama-tama perlu dipahami sesuatu tentang sifat dasar pengukuran, konstruksi, dan psikologi tes. Weissenhofer mendeskripsikan pengukuran sebagai operasi yang dilakukan pada dunia fisika oleh seorang pengamat. Psikologi secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang perilaku dan atribut yang menjadi ciri individu dan perilaku di rumah, kantor, sekolah, atau lingkungan sosial biasa yang disebut dengan atribut psikologi atau oleh beberapa penulis biasa menyebutnya dengan ciri dari psikologis. Misalnya, seorang psikologi perkembangan bekerja di persekolahan, perhatian bahwa dalam berbagai kegiatan bermain, beberapa anak berulang kali mencoba mengarahkan aktivitas orang lain. Selanjutnya yaitu teori uji sebagai disiplin. Teori uji adalah disiplin yang dikhususkan untuk mempelajari bagaimana masalah ini bisa terjadi dan mempengaruhi pengukuran psikologi dan bagaimana merancang metode untuk mengatasi atau meminimalkan masalah ini. Secara historis, teori tes telah berkembang dan terjalin dengan perkembangan psikologi itu sendiri. Teori uji coba modern telah dipengaruhi oleh kontribusi awal sosial Jerman, Inggris, Prancis, dan Amerika oleh para ilmuwannya. Teori tes memainkan peran penting dalam keseluruhan proses penelitian metodologi dengan menawarkan metode umum untuk mengoperasikan atau mengukur variabel minat dan metode untuk menguji sensitivitas dan akurasi pengukuran prosedur yang dikembangkan. Untuk memperjelas peran teori tes dalam kerangka penelitian yang lebih luas dan evolusi metodologis, sangat membantu untuk mempertimbangkan penelitian di bidang pendidikan dan ilmu sosial sebagai proses penyelidikan yang terdiri dari tahapan-tahapan yang terdefinisi dengan baik. Selanjutnya yaitu bab yang kedua, konteks statistik PTS untuk teori pengujian. Dalam bab ini, penggunaan tabel dan grafik frekuensi ditinjau sebagai salah satu metode meringkas distribusi skor. Selain itu, statistik deskriptif dapat digunakan untuk meringkas fitur penting dari distribusi skor. Setidaknya ada dua jenis statistik yang harus digunakan untuk mengukur tendensi sentral dan untuk mengukur variabilitas. Baik, selanjutnya bab yang ketiga, perkenalan pada scaling. Pada bab ini kita mencatat bahwa tujuan kebanyakan pengukuran dalam pendidikan dan sosial ilmu adalah lokasi individu pada kontinum kuantitatif yang sehubungan dengan konstruksi psikologi tertentu. Hal ini disebabkan karena pengukurannya berpusat pada subjek. Pengembangan aturan sistematis dan unit pengukuran yang berarti untuk mengukur pengamatan empiris dikenalkan sebagai Paskalan. Aturan Paskalan menetapkan link atau aturan korespondensi antara elemen dalam sistem data dan elemen dalam sistem bilangan real. Sistem bilangan real memiliki sifat urutan jarak yang sama antara unit dan asal tetap. Baik, selanjutnya bab yang keempat, proses pengujian konstruksi. Tujuan dari bab ini adalah untuk mendeskripsikan proses yang dapat diikuti konstruksi tes untuk pengukuran yang berpusat pada subjek.
Fokus bab ini adalah pada pendekatan sistematis untuk konstruksi uji yang memiliki penerapan luas untuk beberapa jenis tes. Baik, selanjutnya bab yang kelima, skor uji sebagai komposit. Skor tes gabungan adalah skor tes total yang dibuat dengan menjumlahkan dua atau lebih sub-tes skor. Skor item adalah jumlah poin yang diberikan ke respons peserta uji item tertentu. Dengan demikian, skor tes total dihitung sebagai jumlah dari skor item dianggap sebagai skor komposit. Skema penilaian item dapat diklasifikasikan sebagai dikotomis. Untuk item dengan skema penilaian non-dikotomis tradisional, rumus mean, variance, dan korelasi, momen produk diterapkan dan mendeskripsikan distribusi skor item. Saat item diberi skor secara dikotomis, rumus khusus untuk menghitung mean dan variance dapat diterapkan. Ketika skor tes dianggap gabung dari skor item, komposit variance sama dengan jumlah variance item yang ditambah dengan jumlah semua konser varian item. Selanjutnya yaitu bab yang keenam, keandalan dan model skor sejati klisikal. Reliabilitas mengacu pada konsistensi kinerja relatif peserta ujian atas administrasi berulang dari tes yang sama atau bentuk paralel dari tes. Sumber utama ketidakkonsistenan dalam kinerja pengujian individu adalah kesalahan pengukuran yang acak. Model skor benar klasik memberikan kerangka teoritis untuk pengembangan insentivasi keandalan praktis. Dari definisi ini, ada 3 sifat penting dari skor benar dan kesalahan yang dapat disimpulkan. Yang pertama, rata-rata kesalahan untuk pemeriksaan. Yang kedua, korelasi antara skor benar dan kesalahan adalah 0. Dan yang ketiga yaitu korelasi antara kesalahan pada pengukuran berbeda adalah 0. Selanjutnya bab yang ketujuh, prosedur untuk estimasi keandalan. Pada bab sebelumnya, model teoritis disajikan untuk mengkarakteristik pengukuran kesalahan acak pada nilai tes. Menurut model skor benar klasik, koefisien reliabilitas didefinisikan sebagai korelasi antara tes paralel yang ketat. Koefisien reliabilitas terbukti juga setara dengan proposisi variance skor yang diamati yang dikaitkan dengan variance dalam skor sebenarnya dari peserta ujian. Tujuan dari bab ini adalah untuk menjelaskan prosedur yang biasanya digunakan untuk memperkirakan keandalan skor tes. Penting bagi pengembangan tes untuk mengidentifikasi jenis pengukuran R-stores yang mungkin menjadi perhatian terbesar untuk pengujian penggunaan dan untuk merancang studi reliabilitas yang akan memungkinkan peneliti dari efek pengukuran EURTROS pada tes keandalan skor. Berbagai metode dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam studi reliabilitas. Di antaranya adalah pendekatan yang memerlukan dua administrasi uji terpisah untuk kelompok peserta ujian yang sama. Pendekatan ini adalah metode tes ulang, metode bentuk alternatif, dan tes ulang, metode bentuk alternatif. Selanjutnya bab yang ke-8, pengantar teori generalibilitas. Teori generalisasi adalah seperangkat teknik untuk mempelajari sejauh mana serangkaian pengukuran tertentu dari peserta ujian digeneralisasikan ke seperangkat pengukuran yang lebih luas dari peserta ujian tersebut. Rangkaian pengukuran pertama atau yang diperoleh dianggap sebagai sampel yang mewakili set yang kedua. Pengukuran pada set kedua biasanya bersifat hipotetis. Kedua set pengukuran dibuat di bawah kondisi pengukuran yang dapat ditentukan. Di sini, istilah kondisi mengacu pada aspek-aspek proses pengukuran seperti tugas yang disajikan, waktu pengukuran, arahan, dan sebagainya secara kolektif. Semua kondisi pengukuran untuk set pengukuran kedua disebut
alam semesta generalisasi. Kondisi pengukuran untuk setiap rangkaian pengukuran dapat diklasifikasi dalam berbagai segi. Misalnya, jika kondisi pengukuran ditentukan oleh topik, esai, dan identitas pemberian nilai, ada dua aspek yaitu topik dan pemberian nilai. Selanjutnya itu bab yang ke-9, koefisien keandalan untuk kriteria tes referensi. Dominan item adalah populasi item yang dapat diekspos oleh peserta ujian saat mengambil tes yang dibuat agar sesuai dengan spesifikasi tes tertentu. Skor dominan peserta ujian dapat dianggap sebagai proposisi item dalam dominasi ini yang dapat dijawab dengan benar oleh peserta ujian. Hasil tes yang mengacu pada kriteria digunakan baik untuk estimasi skor dominan atau lokasi penguasaan. Seperti yang disajikan dalam bab ini, estimasi skor dominan melibatkan penafsiran skor persen benar pada tes sebagai estimasi skor dominan. Alokasi penguasaan melibatkan perbandingan skor persen yang benar dengan skor potongan yang ditetapkan secara sewenang-wenangan. Selanjutnya bab yang ke-10 yaitu pengantar validitas. Validitas skor tes mengacu pada kegunaan kesimpulan yang diambil dari skor tes untuk tujuan tertentu di bawah serangkaian kondisi yang ditentukan. Validasi mengacu pada proses di mana bukti empiris dikumpulkan untuk mendukung penggunaan nilai tes untuk tujuan tertentu. Ada 3 pendekatan utama untuk validasi yang disajikan. Validasi konten digunakan ketika penggunaan tes tampaknya ingin menarik referensi dari skor tes yang diamati ke kinerja pada dominan tugas yang lebih besar yang mirip dengan item pada tes. Masalah yang mungkin timbul dari proses validasi konten yaitu termasuk seberapa baik tujuan mewakili domain, kebermaknaan domain tertentu untuk ahli dari latar belakang etnis atau budaya yang berbeda, dan apakah data kinerja item relevan dengan penilaian validitas konten. Validasi terkait kriteria adalah studi tentang hubungan antara nilai tes dan kriteria kinerja praktis. Hasil validasi yang terkait dengan kriteria seringkali dilaporkan dalam bentuk koefisien validitas, tetapi ini dapat dilengkapi dengan koefisien determinansi, kesalahan standar, perkiraan, atau tabel harapan untuk membantu penggunaan tes menilai kegunaan skor tes untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, bab yang ke-11, prosedur statistik untuk prediksi dan klasifikasi. Pada bab ini, prosedur statistik dijelaskan untuk studi validasi yang melibatkan 2 atau lebih prediktor. Koefisien korelasi parsial mungkin berguna ketika penggunaan tes tertarik pada hubungan antara kriteria dan prediktor kedua dengan asumsi bahwa peserta ujian homogen sehubungan dengan variabel prediktor pertama. Dalam melakukan studi validasi tersebut dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ditentukan persamaan fungsional diskriminasi yang merupakan kombinasi linear berbobot dari variabel prediktor. Yang kedua, nilai Coteford untuk fungsi diskriminan ditentukan sebagai dasar klasifikasi. Yang ketiga, akurasi klasifikasi yang dibuat dengan menggunakan fungsi diskriminasi dinilai melalui probabilitas kesalahan klasifikasi. Selanjutnya bab yang ke-12, bias pemilihan. Pada akhir tahun 1960-an, isu-isu yang terlibat dengan penggunaan tes untuk memilih pelamar pekerja dan lembaga pendidikan dari minoritas mulai mendapat perhatian yang meningkat dalam literatur psikometrik. Meskipun tes mungkin terjadi antara skor tes dan skor kriteria,
ada pertimbangan tambahan dalam menilai kegunaan skor tes untuk keputusan seleksi. Salah satu pertimbangan tersebut biasanya melibatkan kendala dalam situasi pemilihan itu sendiri. Secara khusus, untuk setiap tarif dasar tertentu dalam populasi peserta ujian, yaitu faktor validitas skor tes dari rasio seleksi berinteraksi untuk mempengaruhi rasio keberhasilan yang akan diperoleh. Ini adalah bukti empiris keabsahan dalam bentuk korelasional yang dicontohkan dengan menggunakan nilai dari tabel Taylor-Russell. Ditekankan bahwa jika dua kelompok penguji yang berbeda memiliki tingkat dasar keberhasilan yang berbeda, maka penggunaan rasio pemilihan umum dan uji dengan koefisien validitas yang sama untuk kedua kelompok secara otomatis akan koefisien validitas yang sama untuk kedua kelompok secara otomatis akan menghasilkan rasio keberhasilan yang berbeda. Masalah terkait yang penting dalam menggunakan tes untuk tujuan seleksi adalah apakah keputusan seleksi tersebut adil untuk kelompok peserta ujian yang berbeda. Selanjutnya bab yang ke-13 yaitu analisis faktor. Salah satu tujuan analisis faktor adalah untuk menentukan jumlah faktor umum yang diperlukan untuk menjelaskan pola korelasi antara semua pasangan pengujian dalam suatu set pengujian. Faktor umum adalah variabel laten atau tidak dapat diamati yang berkorelasi dengan skor pada dua tes atau lebih. Hubungan antara skor pada suatu tes dan skor pada suatu faktor umum ditunjukkan oleh penguatan faktor tes tersebut pada faktor persekutuan tertentu. Ketika faktor umum tidak berkorelasi, loading faktor adalah korelasi antara skor pada tes dan skor pada faktor persekutuan. Ketika faktor umum berkorelasi, pembenaan faktor setara dengan koefisien regregasi standar berdasarkan uji regregasi pada himpunan faktor persekutuan. Tujuan kedua dari analisis faktor adalah untuk menentukan sifat dari faktor-faktor umum yang menjelaskan hubungan antara korelasi. Selanjutnya, bab yang ke-14, analisis item. Analisis item adalah istilah yang digunakan secara luas untuk menentukan perhitungan dan pemeriksaan properti statistik apapun dari tanggapan peserta ujian terhadap item tes individu. Parameter item yang umumnya diperiksa terbagi dalam 3 kategori umum. Yang pertama, indeks yang menggambarkan distribusi respon ke satu item, yaitu mean dan variance dari respon item. Yang kedua, indeks yang menggambarkan tingkat hubungan antara respons terhadap item dan beberapa kriteria yang menarik. Dan yang ketiga yaitu indeks yang merupakan fungsi dari varian item dan hubungan dengan kriteria. Pada bagian berikut yaitu rumusan dengan definisi untuk beberapa indeks paling populer dari setiap kategori yang akan disajikan. Metode analisis item untuk tes yang mengacu pada kriteria dibahas di bagian akhir dari bab ini. Selanjutnya yaitu bab yang ke-15, pengantar teori respon item. Bab ini menyajikan pengantar teori respon item, beberapa konsep dasar, kurva karakteristik item dan sifat laten, kemandirian dan dimensi lokal, dan pengukuran bebas tes disajikan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu model Ogaev normal dan parameter item serta kesulitannya, yaitu ada B dan diskriminasi item A yang diperkenalkan. Hubungan antara parameter teori tes klasik dan parameter model Ogaev normal disajikan dan diilustrasikan seperti juga dihubungkan antara skor, sifat laten dan skor sebenarnya. Ada 3 model logistik yang berbeda dan kemudian disajikan. Model satuan parameter adalah model yang paling sederhana. Selanjutnya bab yang ke-16,
mendeteksi bias item. Dalam bab ini, satu set item didefinisikan sebagai tindakan yang biasa jika memenuhi dua kriteria. Yang pertama, dalam semua subpopulasi yang menarik, skor item dipengaruhi oleh sumber varians yang sama. Yang kedua, untuk peserta ujian yang homogen pada konstruksi yang konon diukur dengan tes distribusi dari setiap sumber varian skor item tidak relevan dengan konstruksi yang dimaksudkan adalah sama di semua subpopulasi yang diminati. 3 kelas metode untuk menyelidiki biasan item dijelaskan: teori respon item, chi-squared, dan metode kesulitan item. Metode teori respon item melibatkan perbandingan kurva karakteristik item untuk beberapa subpopulasi yang menggunakan statistik untuk membandingkan parameter item atau ukuran area. Metode chi-squared melibatkan perbandingan antara subpopulasi dari proposisi yang benar untuk peserta ujian dengan skor yang diamati dalam interval skor tes yang sama. Setiap metode dapat menunjukkan biasan item meskipun tidak ada yang sesuai dengan definisi yang diterapkan sebelumnya. Dengan metode sifat laten, multidimensi dapat disalahartikan sebagai biasan item. Selanjutnya bab yang ke-17 yaitu memperbaiki untuk menambah dan metode penilaian lainnya. Dengan penilaian konvensional untuk tes objektif skor tes didefinisikan sebagai jumlah skor item, dan untuk tes yang diberi skor dikotomis skor item adalah 0 atau 1. Ketika penguji khawatir bahwa perbedaan tingkatan menebak telah mempengaruhi skor, penilaian formal dapat digunakan. Dua prosedur penilaian rumusannya didasarkan pada model tebakan acak yang mengasumsikan bahwa peserta ujian harus menebak di antara K pilihan item secara acak. Meskipun alasan teoritis untuk penilaian formula, studi empiris belum mendukung anggapan bahwa peningkatan substansial dalam hasil validitas atau validitas skor tes. Alasan yang mungkin adalah bahwa model tembakan acak terlalu sederhana, bahwa peserta ujian yang memahami atau menerapkan instruksi penilaian formula dengan benar, atau bahwa perilaku mengambil tes dipengaruhi oleh sifat-sifat lain seperti kecenderungan mengambil risiko ketika penilaian formula diperkenalkan dengan tes konvensional. Selanjutnya bab yang ke-18, menyetel standar. 3 kategori luas dari pengaturan standar menggunakan panel Turing untuk meninjau tes dan membuat penilaian holistik tentang lokasi standar, menggunakan data kinerja peserta ujian untuk menetapkan standar dan menggunakan prosedur penilaian item. 2 metode utama untuk menggunakan data kinerja peserta ujian adalah metode kelompok yang kontras dan kelompok garis batas. Studi empiris yang membandingkan standar yang dihasilkan dari penerapan berbagai metode ditinjau dari kesimpulan umumnya bahwa pendekatan yang berbeda dapat menghasilkan standar yang berbeda, dan bahkan kelompok hakim yang berbeda yang menggunakan metode yang sama dapat merekomendasikan standar yang berbeda. Selanjutnya bab yang ke-19, norma dan nilai standar. Jika pengembangan pengujian dapat menentukan terlebih dahulu jumlah kesalahan yang dapat ditoleransi dalam mean untuk sampel norming, kesalahan standar mean dapat digunakan untuk menyelesaikan ukuran sampel minimum yang diperlukan. 4 jenis probability sampling yang dapat digunakan dalam studi norming adalah sampel random, sampling system, sampling, dan sampling acak secara abstrak, dan sampling cluster. Sebagai aturan umum,
Pengambilan sampel acak bertingkat menghasilkan estimasi sampel yang lebih akurat setiap kali variabel stratifikasi yang dikaitkan dengan kinerja variabel yang diminati. Baik, selanjutnya yaitu bab yang ke-20 atau bab yang terakhir, percobaan skor dari tes yang berbeda. Ada banyak situasi di mana peserta ujian yang berbeda diukur dengan instrumen berbeda yang seharusnya mengukur sifat yang sama. Misalnya dalam program stratifikasi profesional, berbagai bentuk tes dapat dibuat sehingga tes dapat dilakukan beberapa kali dalam setahun. Namun, jika distribusi skor untuk formulir tes yang tidak sama, mungkin perlu untuk menentukan skor ekuvalen pada forms dengan menetapkan skor yang setara pada berbagai bentuk tes yang disebut dengan persamaan horizontal. Baik, sekian presentasi untuk materi dari buku ke-9. Semoga apa yang disampaikan saya barusan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya minta maaf juga apabila dalam pemaparan materi ini terdapat kesalahan pengucapan dan penyampaian materi presentasi kali ini. Saya juga berharap apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih.